kekasihku, kau rebut seluruh hatiku. Siapa seperti kau yang cantik sungguh, tak satu pun tandingimu. Saat ku dengar suaramu berbisik dalam hatiku, tersingkir semua pencarianku, hilang semua bangga diriku. Siapa seperti kau yang cantik sungguh, siapa seperti kau yang manis sungguh. Kau berhak dapatkan semua cintaku, Tuhan Yesus, ku cintamu. Tak lagi tertipu perasaanku, tak lagi percaya situasiku. Ku hanya tahu mengasihimu, Tuhan Yesus, ku cintamu. Siapa seperti kau yang cantik sungguh, siapa seperti kau yang manis sungguh. Kau berhak dapatkan semua cintaku, Tuhan Yesus, ku cintamu. Tak lagi tertipu perasaanku, tak lagi percaya situasiku. Ku hanya tahu mengasihimu, Tuhan Yesus, ku cintamu. Siapa seperti kau yang cantik sungguh, siapa seperti kau yang manis sungguh. Kau berhak dapatkan semua cintaku, Tuhan Yesus, ku cintamu. Tak lagi tertipu perasaanku, tak lagi percaya situasiku. Ku hanya tahu mengasihimu, Tuhan Yesus, ku cintamu. Siapa seperti kau yang cantik sungguh, Siapa seperti kau yang manis sungguh. Kau berhak dapatkan semua cintaku, Tuhan Yesus, ku cintamu. Hayat dan perasaan. Pembacaan Alkitab Yohanes pasal 1 ayat 4.
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 1 Korintus pasal 12 ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Hayat itu berperasaan, terlebih pula hayat Allah. Ditinjau dari pihak manusia, hayat itu memang abstrak, sukar diraba dan dipegang. Lain dengan perasaan. Perasaan lebih konkret daripada hayat, sebab dapat kita rasakan. Siapapun tak dapat mengeluarkan dan melihat hayat, tapi kita dapat mengenal hayat melalui perasaan. Anda tidak dapat mewujudkan atau memperlihatkan hayat kepada orang lain. Kita tidak dapat, orang lain pun tidak. Tapi kita dapat mengenalnya demi perasaan hayat. Puji syukur kepada Allah, karena hayat yang Ia karuniakan kepada kita adalah hayat yang berperasaan. Dan hayat ini dapat kita kenal melalui perasaan. Sebab itu, meskipun Anda tidak dapat mengeluarkan atau memperlihatkan hayat, tapi karena di dalam Anda ada perasaan yang baru, maka Anda dapat mengetahui bahwa Anda sudah mempunyai satu hayat yang baru. Seseorang yang telah menerima Tuhan tidak saja berarti telah beroleh selamat, juga berarti sudah dilahirkan kembali, yaitu ia telah dilahirkan oleh Allah. Orang itu telah memperoleh satu hayat baru dari Allah. Hal ini sukar dijelaskan. Bagaimana ia mengetahui bahwa dirinya telah memperoleh hayat Allah? Bagaimana orang lain atau gereja mengetahui bahwa seseorang telah memperoleh hayat Allah? Adanya hayat Allah dapat dibuktikan dengan perasaan hayat. Kalau hayat Allah ada di dalam dirinya, tentu perasaan itu juga ada di dalamnya. Apakah yang dimaksud dengan perasaan hayat? Umpamanya ada seorang Kristen secara tidak sengaja berbuat dosa. Setelah itu, pasti ia merasa tidak enak. Inilah yang dimaksud perasaan. Pada saat ia berbuat dosa, hatinya merasa tidak tentram dan seolah-olah ada sekatan antara dirinya dengan Allah. Ini pun perasaan hayat. Pada saat ia berbuat dosa, segera di dalamnya terasa tiada sukacita. Inilah perasaan hayat. Hayat Allah benci akan dosa, maka orang yang telah memperoleh hayatnya tentu mempunyai perasaan terhadap dosa. Jika seseorang telah mempunyai perasaan hayat ini, berarti ia telah memperoleh hayat Allah. Kalau ada orang mengaku bahwa dirinya berdosa, juga mengaku sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, namun tidak pernah mempunyai perasaan terhadap dosa, apakah ia benar-benar sudah dilahirkan kembali? Jika setelah seseorang berbuat dosa masih perlu diberitahu atau dinasihati orang lain, baru sadar dan mengakui dosanya, dan terus demikian berulang-ulang, itu berarti bukannya ia tidak mendengar nasihat orang lain, melainkan ia tidak mempunyai perasaan sedikit pun terhadap dosa. Dapatkah orang itu disebut telah memperoleh hayat Allah? Kalau seseorang sungguh-sungguh telah memperoleh hayat Allah, ia pasti mempunyai perasaan terhadap dosa. Tidak mungkin tidak mempunyai perasaan hayat. Hayat Allah bukan suatu benda yang kabur atau abstrak. Ia sangat konkret dan real. Mengapa? Sebab hayat Allah itu mempunyai perasaan. Orang yang sudah mempunyai hayat Allah tidak saja mempunyai perasaan terhadap dosa, ia pun dapat mengenal diri Allah sendiri. Sebab roh yang kita terima bukanlah roh hamba, melainkan roh anak.
maka otomatis kita dapat merasakan bahwa Allah dapat kita hampiri. Dan ketika kita menyeru Aba Bapa, hati kita merasa manis sekali. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita bisa mengenal Allah sebagai Bapa, itu pun demi perasaan yang timbul dari hayat. Ada orang yang mengerti hal ini dalam teori saja, belum pernah berhubungan dengan Allah, maka ia takut kepada Allah. Ia tak pernah menjamahnya. Ia belum pernah berhubungan dengan Allah. Roh Kudus tidak bersaksi bersama rohnya bahwa ia adalah anak Allah. Ia tidak bisa berseru Aba Bapa. Mungkin ia bisa berdoa, namun doanya tidak berperasaan akan dosa. Ia juga tidak merasakan hadir Allah, tidak merasakan betapa dosa itu adalah perkara yang menakutkan, dan tidak merasakan betapa Allah itu manis. Orang yang demikian belum menerima hayat baru Allah, belum berhubungan dengan Allah. Ia tidak merasa bahwa dirinya dekat dengan Allah, tidak merasa bahwa Kristus telah melenyapkan sekatan di antara dia dengan Allah. Ia tidak ada perasaan sebagai anak Allah. Ia mengaku sebagai orang Kristen, tapi perasaannya di hadapan Allah tidak benar. Mulutnya bisa saja menyebut Bapa di surga, namun di dalam hatinya tidak ada perasaan itu. Maka dengan adanya perasaan, kita dapat membuktikan adanya hayat. Jika selamanya tidak pernah mempunyai perasaan itu, bagaimana bisa disebut sudah memperoleh hayat itu? Demikian pula dengan tubuh Kristus. Banyak saudara bertanya, bagaimana baru dapat dikatakan sudah nampak tubuh Kristus? Bagaimanakah baru dapat dikatakan telah memperhidupkan hayat tubuh? Jawabannya, barang siapa telah mengenal tubuh Kristus, pasti mempunyai perasaan tubuh Kristus. Jika Anda telah nampak tubuh Kristus, Anda tidak mungkin tidak mempunyai perasaan hayat tubuh. Kalau hayat itu memang adalah kenyataan dalam Anda dan sudah menjadi pengalaman Anda, maka hayat itu bisa menimbulkan perasaan. Anda tidak saja nampak bahwa tubuh Kristus adalah suatu prinsip dan teori, bahkan nampak bahwa itu adalah suatu perasaan. 1 Korintus pasal 12 ayat 26 mengatakan, karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Baik menderita maupun bersuka cita adalah suatu perasaan. Meskipun anggotanya banyak, tetapi hayat dan perasaannya satu. Misalnya, seorang yang berkaki palsu, meski dilihat dari luar hampir sama dengan kaki asli, namun karena kaki palsu itu tak berhayat, maka sedikit pun ia tak berperasaan tubuh. Saat anggota lain menderita, kaki palsu itu tidak merasakan apa-apa, dan jika anggota lain bersuka cita, kaki itu pun tak berperasaan apa-apa. Semua anggota berperasaan, hanya kaki itu tidak, sebab semua anggota berhayat kecuali kaki itu. Hayat tak dapat ditiru dan tak perlu ditiru. Kalau ada, ya ada. Tidak perlu dibuat-buat supaya ada. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Dibuat-buat pun tidak akan berhasil. Ekspresi yang paling nyata dari hayat ialah perasaan. Seorang Kristen yang sudah nampak hayat tubuh pasti mempunyai perasaan tubuh, pasti mempunyai perasaan yang sama dengan anggota tubuh lainnya. Dalam hal rohani, kalau hanya mengetahui teori tetapi tidak mempunyai perasaan, tidaklah berguna. Misalnya, ada orang karena mendengar bahwa dusta adalah dosa dan tidak sewajarnya kalau hal itu terjadi atas diri orang Kristen, maka ia juga mengatakan bahwa dusta itu dosa. Aku tidak seharusnya berdusta. Namun masalahnya bukan wajar atau tidak wajar berdusta, melainkan ketika ia berdusta, apakah di dalamnya ada perasaan atau tidak ada perasaan. Jikalau setelah ia berdusta di dalamnya tidak merasakan, itu adalah dosa. Maka biarpun ia selalu berkata bahwa dusta itu dosa, itu sama sekali tidak berguna. Dan mungkin sekali
Ketika ia mengatakan tidak seharusnya berdusta, ia masih saja berdusta. Keistimewaan orang yang telah beroleh hayat Allah ialah ketika ia berdusta, dalam hatinya akan merasa tidak benar. Bukan teori atau ajaran benar atau salah, melainkan perasaannya. Di dalamnya ada hayat dan perasaan. Inilah orang Kristen. Perasaan hayat, itulah keistimewaan orang Kristen. Orang yang tidak mempunyai hayat, tidak mempunyai perasaan di dalam, bukanlah orang Kristen. Segala peraturan dan tata tertib di luar hanyalah suatu standar, bukan hayat. Tidaklah cukup kalau hanya bisa mengatakan, "Aku telah mengerti ajaran tentang tubuh Kristus, karena itu tidak seharusnya aku bertindak secara individualistis." Haruslah dalamnya juga mempunyai perasaan itu. Orang yang mengatakan tak mau bertindak sendiri, tapi tidak berperasaan ketika ia sendiri berbuat demikian, maka orang itu sebenarnya belum pernah nampak tubuh Kristus. Ini bukan karena ia belum pernah mendengar teori atau ajaran tentang tubuh Kristus, melainkan ia belum nampak realitas tubuh Kristus. Melihat dan mendengar adalah dua perkara yang mutlak berbeda. Mendengar teori itu hanyalah secara luaran, memahami suatu prinsip, sedangkan melihat ialah merasakan hal itu dalam batin. Mendengar teori tentang karunia keselamatan membuat orang mengerti bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Tetapi menerima Tuhan sebagai juru selamat adalah timbulnya perasaan terhadap dosa dan Tuhan di dalam batin. Saudara-saudari, sudahkah kalian nampak perbedaan kedua hal itu? Kita berkali-kali tak boleh melalaikan perasaan hayat, bukan perasaan yang dirasakan secara lahiriah, melainkan batiniah. Perasaan ini adalah pernyataan hayat. Ada tidaknya perasaan menyatakan benar dan palsunya yang di dalam, menampakkan kepada kita ada tidaknya hayat Allah di dalam. Perasaan hayat mempunyai keistimewaan pula, yakni tidak perlu diberitahukan oleh orang lain. Ia tahu dengan sendirinya. Kalau harus diberitahu dulu kemudian baru sadar, itu sangatlah terlambat. Perbuatan orang Kristen bukan menuruti petunjuk orang lain, melainkan menuruti pimpinan hayat, penerangan, atau perasaan yang ada di dalamnya. Kita wajib memperhatikan perasaan batin itu, sebab ia berasal dari pancaran cahaya Allah, dari hayat Allah sendiri, bukan mendengar dari manusia. Pada saat kita dilahirkan kembali, kita segera memperoleh satu hayat yang sejati. Dalam batin kita pun ada perasaan yang demikian. Perasaan yang sejati ini membuktikan adanya hayat yang sejati. Sungguh kita harus mohon karunia Allah agar kita bisa menjamah perasaan hayat dan bisa hidup di dalamnya. Semoga Allah mengaruniai kita perasaan hayat yang kaya limpah, sehingga dalam segala hal kita dapat berperasaan, dapat merasakan hal dosa, dapat merasakan hal Allah, dapat merasakan tubuh Kristus, dan dapat merasakan segala realitas rohani. Semoga Allah memimpin kita berjalan dan maju ke depan, mulia bagi namanya. Amin. It can happen to you. I'm in that space right now. The first few seconds of a heart attack. And you could be driving down the road in the middle of a busy street. You are the first person who knows that you're having a heart attack. And there's no one who can help you faster than you can help yourself. When you're having a heart attack, you would have heard of CPR,
cardiopulmonary resuscitation. When we see somebody having a heart attack or we go to the emergency room of hospitals, we see paramedics or other people pumping people's chest. What are they doing? They're pumping the heart, trying to get it to pump again. They're massaging the heart. But when you're driving down the road, even if there are 500 vehicles around you, you are in the middle of that traffic. You're the only one who knows you're having a heart attack. And it's the first few critical seconds that can save your life. And if you don't have anybody with you who you can tell that you're having a heart attack, what you can do is administer a self-CPR. Essentially, you need to do two things in administering CPR, whether to yourself or to someone else. You need more oxygen into your system, and you need to massage your heart. How do you get more oxygen into your system? Breathing, right? Absolutely. Breathe hard. Almost taking in all the air deep down into your stomach so that as much air as possible gets into your system. Take deep breaths, like so. And the second thing you need to do is cough. And cough from the bottom of your stomach, as if you want to take your intestines out from your mouth. When you're coughing like that, what will happen is in the process of your coughing, your chest will constrict. And in the process of this constriction, it will massage your heart. So alternate breathing and coughing, and keep doing that every 2 seconds, like so. And keep doing that. In the process, you'll get more oxygen into your system. You're massaging your heart. And while you're doing that, particularly if there are people around you, traffic around you, passers-by around you, they'll figure out that there's something wrong. You're going through a problem, and there'll be people who'll come to help you. It is the first 10, 15, 20 seconds which are the most critical when you're having a heart attack. And that's when you need to help yourself, because you are the person who's the first to know that you're having a heart attack. So what do you do to administer a self-CPR? Breathe deeply and cough from the bottom of your stomach. Practice it. It can happen to you.